Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami kelompok 9 dari kelas 12-3. Di video ini kami akan menjelaskan isi dari bab 1 informatika yang berjudul Informatika Sekarang dan Masa Depan. Sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yuk, simak perkenalan kami. Aku ada sedikit pantun nih buat teman-teman. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal semoga makin sayang. Hai, perkenalkan nama aku Zaidah Ahmad Al-Madinah, nomor presensi 36 dari kelas 12-3. Bunga mawar harum wangi, tumbuh indah di Taman Asri. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anissa Fitri. Sudah kenal, semoga berseri hati. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Sunan Al-Faqih, nomor presensi 27 dari kelompok 9 kelas 12-3. Mari kita mulai dengan sebab pertama, yaitu A. Informatika. Dalam sebab ini, kita akan pelajari apa itu informatika dan literasi digital. Pertama, informatika. Kata informatika sendiri digunakan secara bergantian dengan kata ilmu komputer karena dari asal kata bahasa Jerman yaitu informatik, umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ilmu komputer atau komputasi. Pada tahun 1994, University of Edinburgh di Skotlandia membentuk kelompok sekarang adalah merupakan sekolah informatika dan menaruh makna informatika sebagai sebuah studi mengenai struktur, algoritma, perilaku, dan interaksi sistem komputasi alami dan juga buatan. Terminologi tersebut dipakai secara luas di Inggris hingga sekarang ini. Definisi informatika sendiri ialah sesuatu yang berkaitan dengan struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Kedua, literasi digital. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis. Pada era modern yang canggih, literasi digital adalah upaya yang dibutuhkan orang untuk menyaring informasi dengan benar tentang data yang didapatkan, dan penggunaan aplikasi yang tepat adalah cara lain untuk mendukung literasi digital ini. A. Komponen dalam literasi digital. Menurut Steve Wheeler dan tulisan yang berjudul Digital Literacies for Engagement in Emerging Online Cultures, menyatakan bahwa terdapat 9 komponen penting yang termuat dalam literasi digital, yaitu 1. Creating content. Creating content merupakan keterampilan sebagai pengguna platform dalam membuat atau menciptakan konten, misalnya platform Powtoon, Blogspot, WordPress, dan lainnya. 2. Filtering and selecting content. Dalam komponen filtering and selecting content, mengutamakan kemampuan menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan melalui mesin pencari di internet. 3. Maintaining privacy. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang melibatkan aktivitas ilegal menggunakan komputer, perangkat digital atau jaringan komputer. Misalnya dari cybercrime yang sering terjadi adalah pencurian online melalui kartu kredit atau carding, peretasan via surel, hingga pencurian informasi pribadi atau phishing. Keempat, managing digital identity. Komponen ini berhubungan dengan bagaimana kita selaku pengguna platform menggunakan identitas secara tepat di berbagai sosial media yang kita miliki. 5. Organizing and sharing content. Organizing and sharing content berkaitan dengan bagaimana kita sebagai pengguna platform mengatur dan membagikan konten informasi supaya lebih mudah disebarkan kepada halayak umum. Misalnya, pemanfaatan situs sosial bookmarking yang dinilai memudahkan dalam proses penyebaran informasi dan dapat diakses oleh pengguna internet. Keenam, reusing or repurposing content. Dalam komponen reusing repurposing content, mengutamakan bagaimana kita selaku pengguna platform membuat atau mengolah kembali konten yang ada supaya dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. Setelah itu, konten tersebut diolah kembali oleh orang lain dengan menambahkan informasi atau pengetahuan baru yang lebih lengkap. Ketujuh, self-broadcasting. Dalam komponen ini, memiliki tujuan membagikan ide atau gagasan menarik serta konten multimedia melalui berbagai platform, misalnya melalui blog atau forum online. Self-broadcasting ini dapat menjadi upaya berpartisipasi masyarakat sosial online dalam kegiatan literasi digital. Kedelapan, social networking. Keterampilan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah aplikasi sosial media merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh penggunanya.
pemerolehan informasi-informasi dari sosial media tersebut juga wajib diseleksi terlebih dahulu. Terakhir, transliterasi. Dalam komponen transliterasi lebih mengutamakan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai sosial media, grup diskusi, atau layanan online lain. Komponen ini didefinisikan sebagai upaya memanfaatkan berbagai platform untuk membuat konten, membagikan hingga mengkomunikasikannya. B. Manfaat literasi digital. Berikut beberapa manfaat dari literasi digital. 1. Tetap terhubung. Adanya jaringan internet dalam penggunaan aplikasi atau sosial media membuat kita merasa selalu terhubung dengan halayak umum, terutama saat proses komunikasi. 2. Membuat keputusan yang lebih baik. Keberadaan literasi digital membuat kita dapat mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi yang didapatkan. Hal tersebut tentu dapat mempersiapkan keputusan yang lebih baik dari adanya proses menganalisis dan membandingkan informasi-informasi tersebut. 3. Dapat mendorong keinginan untuk bekerja. Pada era serba digital ini, kemampuan mengoperasikan komputer menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Mencoba untuk membantu pekerjaan sehari-hari kita, misalnya keterampilan menggunakan Word, Excel, dan PowerPoint. 4. Memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Mengenai konten yang terdapat di internet dapat mempengaruhi penggunanya, seperti konten-konten berupa tulisan, gambar, atau audio visual yang dapat berpengaruh pada pemikiran para penggunanya. Penyebaran konten-konten apabila diarahkan secara tepat dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dalam dinamika kehidupan sosial. 5. Menghemat waktu. Adapun di antara usaha menemukan informasi yang dibutuhkan menjadi lebih cepat berkat adanya literasi digital ini, misalnya apabila mendapatkan penugasan dari guru untuk mencari informasi tertentu melalui kemampuan literasi digital dapat mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi keperluan tugas. 6. Belajar lebih cepat. Misalnya mendapatkan penugasan dari guru untuk mencari dan menemukan definisi dari istilah-istilah tertentu. 7. Menghemat biaya. Pada era yang serba canggih seperti sekarang ini, biasa ditemukan aplikasi khusus yang berisi mengenai perbandingan diskon sebuah produk. Apabila tersebut digunakan secara cermat, tentu dapat menghemat pengeluaran kita dalam usaha membeli produk tersebut. Mari kita lanjut ke sebab kedua, yaitu informatika saat ini. 1. Revolusi Industri 4.0. Revolusi 4.0 adalah revolusi yang fokus pada otomatisasi dan kerjasama teknologi cyber, juga dikenal sebagai sistem siberfisik. Revolusi 4.0 ini sendiri memiliki ciri utama, yaitu penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. A. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0. 1. Dampak positif. A. Meningkatkan pendapatan nasional. Dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Kedua, meningkatkan peluang bagi 2. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Ketiga, kemudahan dalam mengakses informasi. Keempat, efektivitas dalam bidang produksi. 2. Dampak negatif revolusi 4.0. Adanya urbanisasi. Kedua, berdampak untuk lingkungan. Ketiga, lebih rentan terhadap serangan siber. Keempat, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. B. Contoh penerapan industri 4.0. Contoh pertama adalah cloud computing. Layanan penyimpanan cloud mempermudah pelaku industri untuk mengelola dan menyimpan data kapanpun dan dimanapun. Kedua, e-commerce. Artinya banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada merupakan contoh transformasi industri retail yang dipengaruhi teknologi. Ketiga, e-smart IKM. Kebijakan ini diberikan kepada pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui platform digital. 4. Internet of Things. IoT menghubungkan semua jenis perangkat teknologi dengan sambungan internet seperti HP, komputer, printer, TV, monitor, kulkas, robot, dan mobil. Kelima, layanan publik elektronik.
banyak layanan publik yang menambahkan kata elektronik seperti e-KTP, e-money, dan e-book. Keenam, pembuatan website dan aplikasi mobile. Setiap pelaku usaha membutuhkan website untuk beralih dari bisnis konvensional menjadi bisnis online. Ketujuh, penggunaan CCTV berbasis AI. CCTV berbasis AI digunakan untuk memantau lalu lintas dan mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Terakhir, kedelapan, sistem peringatan dan dini di transformasi umum. Sistem ini digunakan untuk mengantisipasi gangguan dari kejadian terduga. Silakan Zaidah selanjutnya melanjutkan untuk unsur-unsur pembentuk IoT. Terima kasih Sultan. Sekarang aku, Zaidah Ahmad Al-Madinah, akan melanjutkan penjelasan tentang dua hal penting dalam perkembangan teknologi digital, yaitu Internet of Things atau IoT dan Big Data. Keduanya punya peran besar dalam menghubungkan perangkat, mengolah data, dan membantu manusia bekerja dengan lebih cerdas dan efisien. Dua teknologi ini berkembang sangat cepat dan sekarang menjadi dasar dari banyak sistem modern. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsepnya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana dampaknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Unsur-unsur pembentuk IoT. Sebelum masuk ke pengertian IoT, aku mulai dari bagian dasar dulu, yaitu unsur-unsur pembentuk IoT. IoT bisa berjalan karena ada beberapa komponen yang bekerja bersama. Setiap unsur punya tugas masing-masing untuk mengumpulkan data, memprosesnya, lalu menjalankan perintah otomatis. Unsur pertama adalah active engagement. Active engagement berarti perangkat yang selalu aktif bertukar data. Perangkat tidak menunggu perintah pengguna. Perangkat bekerja terus. Contohnya, smartwatch yang memantau detak jantung sepanjang hari. Data langsung dikirim tanpa kamu harus menekan apapun. Unsur kedua adalah artificial intelligence. AI berfungsi membaca pola dari data yang masuk. AI membantu perangkat mengambil keputusan otomatis. Misalnya, AC pintar yang menurunkan suhu saat ruangan terasa panas. AI membaca data sensor dan memberi keputusan langsung. Unsur ketiga adalah konektivitas. Konektivitas menghubungkan perangkat lewat Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Tanpa koneksi, perangkat tidak bisa mengirim atau menerima data. Jadi, konektivitas menjadi penghubung utama dalam sistem IoT. Unsur keempat adalah perangkat mikro. Perangkat mikro adalah komponen kecil yang mengatur proses di dalam perangkat. Komponen ini menerima data dari sensor, menjalankan perintah, lalu mengirimkan hasilnya ke sistem lain. Perangkat mikro menjadi otak kecil dalam perangkat IoT. Unsur kelima adalah data olahan. Perangkat mengumpulkan data mentah lalu mengubahnya menjadi informasi yang berguna. Contohnya, alat memantau udara yang mengubah angka mentah menjadi informasi kualitas udara. Data olahan memberi gambaran yang jelas kepada pengguna. Unsur keenam adalah sensor. Sensor mendeteksi kondisi di sekitar perangkat. Ada sensor cahaya, suhu, jarak, suara, dan banyak jenis lainnya. Sensor menjadi sumber utama data dalam IoT. Tanpa sensor, perangkat tidak bisa mengetahui kondisi lingkungan. Unsur ketujuh adalah user interface. User interface adalah tampilan yang dipakai pengguna untuk memantau atau mengontrol perangkat. Biasanya berbentuk aplikasi di ponsel atau dashboard di komputer. User interface memberi akses agar pengguna bisa melihat laporan data dan mengatur pengaturan perangkat. 7 unsur ini bekerja sebagai satu sistem. Sensor mengumpulkan data, perangkat mikro memprosesnya, konektivitas mengirimkan data,
AI memberi keputusan, active engagement membuat proses berjalan terus. Data olahan memberi informasi, user interface memudahkan pengguna untuk mengontrol semuanya. Ini menjadi dasar yang penting sebelum masuk ke pembahasan IoT secara keseluruhan. Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau sering disingkat IoT adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat ke internet supaya bisa saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Perangkat yang terhubung dalam IoT biasanya memiliki sensor, software, dan kemampuan untuk mengirim atau menerima informasi. Jadi, perangkat seperti kamera, sensor, lampu, bahkan kulkas bisa saling terhubung lewat jaringan internet. Tujuannya sederhana, yaitu membuat aktivitas manusia jadi lebih mudah dan otomatis. Misalnya, perangkat bisa mendeteksi kondisi tertentu lalu memberikannya respons otomatis tanpa harus kita perintah satu persatu. Contohnya, lampu rumah yang menyala otomatis saat kamu pulang. Ada juga AC yang menyesuaikan suhu berdasarkan kondisi ruangan. Jam tangan pintar memantau detak jantung, menghitung langkah, memantau kualitas tidur, dan mengirimkan datanya ke ponsel. Semua proses itu terjadi karena perangkat saling terhubung dan bertukar data secara terus-menerus. Sejarah IoT. IoT mulai berkembang sejak awal tahun 1980-an. Kisahnya dimulai dari sekelompok mahasiswa di Universitas Carnegie Mellon, Amerika Serikat. Mereka menghubungkan mesin Coca-Cola ke internet agar bisa tahu apakah minumannya masih ada tanpa harus ke lokasi. Tujuan sederhana ini menunjukkan bagaimana teknologi bisa membantu efisiensi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, eksperimen serupa dilakukan di Universitas Cambridge. Mereka memasang kamera web sederhana untuk memantau kopi di laboratorium. Gambar kamera diunggah ke server sehingga orang bisa melihat apakah kopi masih tersedia. Tahun 1989, muncul pemanggang roti pertama yang bisa dikendalikan lewat internet. Penciptaan ini menjadi langkah awal perangkat rumah tangga pintar. Pada tahun 1994, Steve Mann menciptakan WearCam. Perangkat ini bisa merekam dan terhubung ke komputer. WearCam adalah contoh awal perangkat wearable modern. Istilah Internet of Things baru digunakan 1999 oleh Kevin Ashton dari MIT. Dia memperkenalkan teknologi RFID yang memungkinkan objek fisik menyimpan informasi dan berkomunikasi lewat jaringan. Sejak saat itu, konsep IoT berkembang pesat hingga digunakan dalam rumah, industri, kesehatan, pertanian, dan bahkan infrastruktur kota. Cara kerja IoT. Cara kerja IoT sebenarnya cukup sederhana tapi sangat cerdas. Setiap perangkat IoT memiliki sensor yang bertugas mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya. Data dikumpulkan bisa berupa suhu, cahaya, gerakan, tekanan, kelembapan, atau data biologis seperti detak jantung. Setelah sensor mengumpulkan data, perangkat akan mengirimkan data itu ke pusat penyimpanan atau cloud data center lewat jaringan internet. Cloud digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan memprosesnya dengan cepat. Di server, data akan diolah, dianalisis, lalu hasilnya dikirimkan kembali ke perangkat atau aplikasi pengguna. Proses ini terjadi terus-menerus. Karena itu, perangkat IoT bisa beradaptasi berdasarkan kondisi terbaru. Misalnya, jika sensor mendeteksi lampu terlalu terang, perangkat akan mengatur pencahayaan otomatis.
Namun, setiap perangkat IoT punya kemampuan yang berbeda. Ada perangkat yang hemat daya tapi hanya bisa mengirim data dalam jarak dekat. Ada juga perangkat yang bisa mengirim data lebih cepat tapi membutuhkan koneksi jaringan yang lebih kuat. Perbedaan ini menyesuaikan kebutuhan masing-masing aplikasi IoT. Manfaat IoT. IoT membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, efisiensi. Dengan IoT, kita bisa mengontrol berbagai hal dari jarak jauh. Misalnya, menyalakan AC, memantau CCTV, atau mengatur mesin di pabrik melalui aplikasi di ponsel. Kedua, kenyamanan. Perangkat ini bisa menyesuaikan kebutuhan kita tanpa harus diperintah terus-menerus. Lampu bisa menyala ketika ada gerakan, pintu bisa terbuka otomatis saat sensor mendeteksi pemilik rumah. Ketiga, penghematan waktu dan energi. Sistem otomatis membantu kita mengurangi pekerjaan manual. Kita jadi bisa lebih fokus pada aktivitas lain. IoT juga membantu pengelolaan energi rumah, keamanan, dan pemantauan aktivitas sehari-hari. Dengan IoT, banyak proses menjadi lebih cepat, lebih terukur, dan lebih praktis. Pengaruh IoT dalam kehidupan. Pengaruh IoT sangat besar, hampir di semua bidang. Dalam transportasi, IoT digunakan untuk memantau lalu lintas dan mengatur sinyal lampu merah secara otomatis. Sistem lampu merah bisa menyesuaikan durasi berdasarkan jumlah kendaraan di jalan. Dalam industri, IoT membantu mesin bekerja lebih presisi. Sensor membantu mendeteksi kesalahan mesin sebelum terjadi kerusakan. Ini mengurangi resiko kegagalan produksi. Dalam rumah tangga, IoT menghadirkan smart home. Kamu bisa mengendalikan lampu, televisi, AC, atau pintu hanya dengan satu aplikasi. Dalam skala besar, IoT digunakan untuk membuat smart city. Pemerintah bisa memantau penggunaan listrik, air, keamanan kota, dan kondisi lingkungan secara real-time. Hal ini membantu perencanaan kota menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh IoT. Contoh penerapan IoT sudah banyak kita temui di sekitar kita. Smartwatch memantau detak jantung dan langkah kaki. Smart home memungkinkan kamu menyalakan lampu, kipas, atau televisi lewat aplikasi. Ada juga mobil pintar yang bisa parkir sendiri dan memberi peringatan jika ada benda di sekitar kendaraan. Di bidang pertanian, IoT digunakan untuk mengontrol pompa air, memantau kelembapan tanah, dan membaca kondisi tanaman. Di bidang keamanan, ada sistem biometrik yang membaca wajah atau sidik jari untuk membuka akses. Semua contoh ini menunjukkan bahwa IoT membantu meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Big Data. Sekarang kita masuk ke Big Data. Kalau IoT menghasilkan data dari berbagai perangkat, maka Big Data adalah cara untuk mengelola dan menganalisis data tersebut. Big Data berarti kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang tidak bisa diolah dengan cara biasa. Data ini bisa berupa angka, teks, gambar, atau video, atau suara. Dengan Big Data, kita bisa menemukan pola, tren, dan informasi penting. Banyak aplikasi modern menggunakan Big Data untuk mengambil keputusan. Misalnya, aplikasi belanja online yang memberikan rekomendasi sesuai kebiasaan kita, atau aplikasi transportasi yang menentukan rute tercepat berdasarkan data banyak pengguna. Jenis-jenis Big Data. Ada 3 jenis utama dalam Big Data. Yang pertama adalah structured data. Data ini tersusun rapi dalam bentuk tabel. Contohnya,
data pelanggan, data nilai pelajaran, atau data transaksi keuangan. Yang kedua adalah unstructured data. Data ini tidak memiliki struktur yang jelas. Contohnya, postingan media sosial, pesan email, foto, atau video. Jumlahnya sangat besar dan sangat beragam. Yang ketiga adalah semi-structured data. Data ini berada di tengah-tengah, tidak serapi data di tabel, tapi tidak seacak data bebas. Contohnya, data sensor dari IoT yang berisi angka suhu dan teks kondisi cuaca. Fungsi Big Data. Fungsi Big Data ada 3 yang paling utama. Yang pertama, analisis. Dengan Big Data, kita bisa menemukan pola atau tren dalam data besar. Contohnya, pola perilaku konsumen dalam toko online. Kedua, prediksi. Data yang terkumpul bisa digunakan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, prediksi cuaca atau prediksi jumlah penumpang transportasi. Ketiga, optimasi. Dengan mengetahui bagian mana yang kurang efisien, organisasi bisa memperbaiki proses dan menghemat data. Contohnya, perusahaan logistik yang mencari rute paling cepat dan paling hemat bahan bakar. Keterkaitan IoT dan Big Data. IoT dan Big Data sebenarnya saling melengkapi. Perangkat IoT terus mengirimkan data setiap detik. Data itu dikumpulkan dalam jumlah besar, lalu dianalisis menggunakan Big Data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Tanpa Big Data, informasi dari IoT hanya menjadi angka tanpa makna. Tapi dengan Big Data, angka itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, sistem transportasi cerdas yang mengatur lampu lalu lintas otomatis berdasarkan kondisi kendaraan di jalan, atau sistem rumah sakit yang memantau kondisi pasien lewat alat IoT. Big Data menganalisis data kesehatan secara cepat, sehingga dokter bisa mendeteksi penyakit lebih awal. Jadi, IoT menghasilkan data, Big Data mengolah data. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih terhubung dan lebih efisien. Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang Internet of Things dan Big Data. Keduanya punya peran penting dalam dunia digital yang terus berkembang. Terima kasih sudah menyimak bagian aku. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Anissa Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Zaida. Materi selanjutnya udah sering kita dengar nih, yaitu tentang Artificial Intelligence atau sering disebut dengan AI. AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin memiliki kecerdasan layaknya manusia. Fungsinya yaitu mempelajari dan menganalisis data untuk membuat prediksi yang lebih akurat, sehingga sistem menjadi lebih pintar dan efisien. Oke, selanjutnya sekilas sejarah AI. AI diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956 di Dartmouth Conference. Tujuannya untuk memodelkan proses berpikir manusia dan membuat mesin yang dapat menirunya. Kini AI menjadi bidang penting dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya, cara kerja AI. AI bekerja dengan big data dan ilmu komputer untuk menemukan solusi suatu masalah. Sistem ini belajar dari data, mengenali pola, lalu membuat prediksi. Prosesnya melibatkan pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Oke, lanjut ke jenis-jenis AI. Yang pertama, weak AI. Merupakan sistem AI yang hanya mampu melakukan tugas tertentu, seperti asisten virtual. Yang kedua, strong AI. Merupakan sistem AI yang mampu berpikir dan mengambil keputusan layaknya manusia,
Hal ini adalah bentuk AI yang paling diminati dan masih merupakan objek dari penelitian dan pengembangan. Oke, selanjutnya komponen dasar AI. Yang pertama ada pembelajaran atau learning. Yang kedua ada penalaran atau reasoning. Yang ketiga ada pemecahan masalah atau problem solving. Lalu yang keempat ada persepsi atau perceptions, yaitu AI harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima dari lingkungan fisiknya, baik berupa gambar, suara, maupun data sensor. Dan yang terakhir yaitu bahasa atau language. Itulah komponen dasar AI yang sangat mudah kamu ingat. Oke, selanjutnya materi terakhir nih, yaitu yang kelima, cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memanfaatkan internet untuk mengelola dan menyimpan data secara online. Pengguna dapat mengakses server virtual tanpa perlu infrastruktur besar. Oke, selanjutnya konsep dasar cloud computing, yang dimana cloud computing memungkinkan akses sumber daya seperti server, software, sistem operasi melalui internet tanpa memilikinya secara fisik. Semua data tersimpan di server dan dapat diakses kapan saja. Oke, kita lanjut ke komponen dan struktur dalam cloud computing. Yang pertama ada perangkat keras atau server, yang kedua penyimpanan, yang ketiga jaringan, dan yang terakhir virtualisasi. Selanjutnya model cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan pada dasarnya sama dengan media penyimpanan konvensional seperti hard disk drive, flash disk, dan lain sebagainya. Adapun pembedanya, jenis komputasi ini menggunakan media internet untuk pengelolaan data di dalamnya. Cloud terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan layanan dan berdasarkan lokasi. Oke, yang pertama berdasarkan layanan. Ada yang namanya model hardware as service, di mana layanan ini adalah penyedia fasilitas perangkat keras secara fisik yang membentuk backbone dari sistem cloud computing. Kemudian yang kedua ada model software as a service, yang dimana layanan ini sangat berguna bagi tim yang bekerja dengan terpisah ruang dan jarak. Kemudian yang ketiga ada model serverless computing. Serverless computing dapat dianalogikan seperti hosting cPanel, yang berarti user hanya perlu melakukan coding lalu upload source code dan database. Kemudian yang keempat ada model platform as a service, yang dimana platform untuk pengembangan membuat aplikasi. Kemudian yang kelima ada model infrastructure as a service, yang dimana layanan ini yaitu layanan sewa infrastruktur IT sesuai kebutuhan. Kemudian yang keenam ada model data storage as a service, yaitu layanan penyimpanan dan backup data. Yang ketujuh, model communication as a service, yaitu layanan komunikasi dan keamanan jaringan. Kemudian kita lanjut ke jenis layanan cloud berdasarkan lokasi. Yang pertama, public cloud adalah model yang paling umum, disediakan oleh penyedia dan datanya disimpan di data center organisasi atau perusahaan. Contohnya seperti Google Drive dan Amazon Web Service, namun memiliki kerugian terkait isu privasi dan keamanan. Yang kedua, private cloud, yaitu hanya digunakan oleh end users tertentu, baik individu maupun kelompok. Lokasi penyimpanannya bisa on-site atau off-site. Keuntungannya adalah kendali penuh dan keamanan data, meskipun biayanya cenderung lebih tinggi. Yang ketiga, hybrid cloud, merupakan gabungan dari public cloud dan private cloud yang terhubung melalui LAN, WAN, atau VPN dan dikelola oleh perusahaan. Yang keempat, community cloud
adalah infrastruktur cloud yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Pengelolaannya didanai oleh organisasi yang terlibat. Kemudian yang kelima, multi-cloud, yaitu terdiri dari beberapa cloud sekaligus, bisa private atau public, dan dapat berupa hybrid cloud. Oke, kita masuk ke karakteristik cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service, berarti pengguna dapat memodifikasi konfigurasi untuk sumber daya layanan secara mandiri tanpa perlu berinteraksi dengan penyedia. Yang kedua ada broad network access, yang memungkinkan layanan cloud diakses melalui berbagai perangkat, seperti thin client atau thick client, menggunakan jaringan standar, menjamin aksesibilitas yang luas. Yang ketiga, rapid elasticity, yang memastikan kapasitas layanan dapat ditingkatkan atau diturunkan dengan cepat sesuai kebutuhan pengguna, menjadikannya bersifat skala label. Yang keempat, resource pooling adalah prinsip berbagi sumber daya seperti jaringan, server, dan penyimpanan, di mana sumber daya dialokasikan secara dinamis. Kemudian yang terakhir, measure service, berarti cloud computing melacak dan mengukur informasi pengguna sumber daya, seperti storage dan aktivitas pengguna. Data terukur ini digunakan untuk menentukan pembayaran tagihan sesuai fitur atau kapasitas yang dipakai. Oke, kita lanjut ke manfaat cloud computing. Yang pertama, cadangan dan perlindungan ekstra penyimpanan data serta Disaster Recovery Plan atau DRP, yang dimana data menjadi aset penting dan cloud menyediakan perlindungan ekstra untuk penyimpanan data. Yang kedua, efisiensi biaya, yaitu pengguna dapat menghemat biaya teknisi dan sebagainya, serta pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu pengguna dapat menambah atau mengurangi kapasitas secara dinamis sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu perlindungan terbaik untuk privasi dan keamanan. Kemudian bagian yang terakhir nih, kita masuk ke implementasi atau penerapan teknologi cloud computing. Teknologi cloud computing diterapkan dalam berbagai layanan sehari-hari, seperti yang pertama, asisten dan perangkat pintar, seperti Google Assistant dan Alexa. Yang kedua, berbagi file, atau bisa dikatakan penyimpanan file, seperti Google Drive dan Dropbox. Yang ketiga, jejaring media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang keempat, layanan email berbasis web, seperti Gmail dan Outlook. Yang kelima, layanan hiburan mencakup streaming dan game online. Yang keenam, panggilan video dan telekonferensi melalui aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Dan yang terakhir yaitu penagihan, belanja, dan perbankan online, di mana portal akun dan aplikasi belanja atau perbankan menggunakan cloud untuk menyimpan informasi pengguna dan memfasilitasi pembayaran digital. Wah, tidak terasa pembahasan kita sudah sejauh ini. Dan ini adalah materi terakhir di pembahasan kita kali ini. Mungkin sekian dari saya, Anissa Fitri. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Jadi, itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai bab 1 yang berjudul Informatika Sekarang dan Masa Depan. Dari materi ini, kita dapat belajar bahwa perkembangan teknologi sangat memengaruhi cara kita hidup dan belajar. Karena itu, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakannya secara bijak. Semoga penjelasan kami bisa membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus semangat belajar informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.